Ibu absen dulu ya. Adinda Ridea, Ahmad Al-Faizi, Aliza Nadia, Ana Ayu, Arifin Ilham. Kita kelas ini itu gambar apa sih? Naiknya. Ginjal. Ada yang gambar kelasnya. Gambar ginjal. Ginjal. Sakat. Oke, jadi ginjal itu dia dipelajari di bahasa Indonesia. Terus balik, apa maksud ginjal? Menyaring airan. Oke, menyaring Menyaring darah. Nanti hasilnya ada air kan, sisa metabolisme tubuh. Nah, air yang keluar itu nanti ditampung ke urin. iya namanya urin. Nah, jadi saat kita pengen buang air kecil, ada sinyal yang ngirim kepada otak bahwa kantong urinnya udah penuh nih. Jadi mau ke WC, mau kencing. Itu apa sih? Siapa sih yang berperan? Sistem yang kamu pelajarin. ekskresi. Jadi sebelumnya sistem ekspresi kalau mau dikeluarin, jadi kirim sinyal ke otak. Otak itu adalah koordinasi bahwa kita mau ke WC, mau ke belakang. Nah, kalau kalian pukul teman atau nyubit diri sendiri itu kan berasa sakit ya. Jadi berasa sakit itu adalah respon daripada otak atau daripada saraf. Sistem saraf yang tes kalian kerjain tadi itu gambarnya itu ada di jaringan hewan dari pelajari di semester 1. Nah, pernah dengar penyakit epilepsi atau ayan? Ya. Nah, apa yang kalian tahu tentang ayan atau epilepsi? Ya benar, kejang-kejang apa? Oke. Jadi kejang epilepsi itu kejang-kejangnya bisa satu bagian tubuh atau sebagian. Itu karena jadi di otak atau di saraf itu ada yang namanya aliran listrik. Jadi epilepsi itu saraf kita akibat aktivitas yang berlebih pada otak, itulah yang membuat jadinya dia kejang-kejang. Nah, itu perannya ada yang namanya neurotransmitter. Apa? Yang bunyinya itu nggak bisa disembuhin, jadi dia bikin pengobatan berkala dengan minum obat. Oke, silakan di grup itu kan ada link LKPD, ada di link LKPD. Oke, jadi untuk soal nomor 1, 2, sama 3 itu kasusnya dari kasus pertama. Jadi ada website ya, jadi ada berita yang ngomong bahwa epilepsi bagi kalangan masyarakat masih dianggap sebagai penyakit gangguan jiwa katanya, dan bisa menular. Nah, sebenarnya itu nggak bisa menular ya, itu hanya mitos. Jadi epilepsi itu nggak bisa menular. Nah, padahal kenyataannya sebenarnya justru sebenarnya epilepsi adalah penyakit gangguan saraf otak yang tidak menular katanya. Hingga saat ini diperkirakan sekitar 50 juta orang penderita epilepsi di dunia. Pada tahun 2013 katanya itu ada 1,5 sampai 0,4 juta. Terus kata dokter Fajar mengatakan bahwa mitos di masyarakat itu beranggapan bahwa epilepsi bisa menular, itu hanya mitos. Sebenarnya enggak. Jadi kalau misalnya ada kita nih atau ada teman kalian yang epilepsi, terus diomongin sama temennya menular, enggak ya, ternyata itu nggak menular. Kayak itu bisa bawaan, kalau sampai sekarang ini masih nggak diketahui penyebabnya apa, tapi bisa jadi genetik. Saya orang tuanya ada epilepsi, ada kemungkinan anaknya bisa juga karena kecelakaan. Kalau kecelakaan itu bisa jadi post trauma, pernah ada trauma atau benturan di kepala, bisa menyebabkan epilepsi. Apa?
Ganja. Baca lagi lapas. Ikutan itu adalah ayo bawa orang. Apa ada sampai nih? Oke, boleh kalau satu boleh. Bacain jawaban. Waalaikumsalam. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan jawaban dari yaitu adanya ketidakseimbangan pelepasan daerah transmitter di mana sel saraf akan tereksilasi atau terlepas secara sempurna sehingga menyebabkan hypereksilasi sel saraf dan menyebabkan eksalasi sel saraf sangat aktif. Oke, senyawa kimia. Senyawa kimia yang ada di sistem saraf. Jenisnya ada banyak. Ada asetylkolin, norepinefrin, sitokinin, glutamat dan lain-lain. Terus ada juga gamma, GABA dan dopamin. Nah, ini punya fungsinya nih. Kalau yang bagian atas ini dia fungsinya meningkatkan rangsangan. Halo, kelompok 1. Rangsangan itu atau ingus, jadi yang membuat kita gerak aktivitasnya cepat, segala macam. Ini timnya neurotransmitter ini yang kerja. Pada saat kalian tidur atau istirahat, maka ini yang kerja, dopamin dan gamma. Nah, pada penderita epilepsi yang paling banyak itu neurotransmitter glutamatnya. Jadi glutamatnya itu tinggi sehingga dia kejam. Nah, bagian gabanya itu sedikit, makanya dia nggak bisa istirahat. Jadi gemetar terus kejam. Oke, lanjut ke nomor 2. Siapa yang jawab nomor 2? Kamu mana tadi? Itu ini. Kami. Berdasarkan gambar tersebut, coba tentukan bagian-bagian neuron beserta fungsinya. Lalu bagaimana mekanisme pengantaran impuls pada sistem saraf. 1. Dendrit, fungsinya untuk menerima rangsangan atau impuls dari lingkungan atas sel lainnya. Sel saraf lainnya. 2. Badan sel fungsinya menerima. Baik, lepas tepuk tangan kelompok 2. Ada yang mau menanggapi jawaban kelompok 2? Meningitis itu apa sih? Jadi meningitis itu adalah peradangan pada membran saraf pusat. Saraf pusat itu ada 2, bisa otak, bisa sumsum, tulang belakang. Lapisannya ini ya. Kalau orang normal, di bagian lapisan meningitisnya atau meningisnya biasa. Kalau dia infeksinya bisa karena virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, mencegahnya gimana, Bu? Kalian vaksin lengkap nggak atau imunisasi lengkap nggak? Ya. Nah, jadi salah satu upayanya dengan imunisasi lengkap. Kalau kita imunisasi lengkap, insya Allah bisa menghindarkan ya. Tapi kalau sudah takdir, ya nggak tahu ya. Kita berdoa. Oke, nah lapisannya ada apa aja? Jadi lapisannya ada durameter, arachnoid, sama diameter. Itu dari luar ke dalam. Udah dijelasin tadi sama temennya. Kalau durameter dia paling luar ke luar. Kalau arachnoid lapisan tengah, diameter lapisan dalam. Sampai sini
yang mau ditanyain? Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjawab soal nomor 5, di mana otak besar dibagi menjadi 4, yaitu ada lobus frontal bagian depan yang mengendalikan gerakan ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual, seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Kedua, ada lobus parietal atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan oriental, spasial, atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga, ada lobus temporal. Penglihatan di belakang. Ada yang bertanya? Jadi peradangan otak itu termasuk ke dalam salah satu virus otak nggak? Soalnya dia kan terbentuk tuh misalnya terjadi luka pada peradangan otak itu dia termasuk ke dalam satu virus atau bukan? Pasti dia terkena virusnya dari yang lain. Misalnya dia ada radang paru dia, virus entah dia flu atau satu-satunya membawa dia dari virus atau dari bakteri. Terus virus atau bakterinya itu baru masuk ke infek masuk ke otak. Nah, ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada yang bisa nyimpulin nggak pelajaran hari ini apa aja? Kelompok mana yang mau nyimpulin? Kelompok 3 udah habis. Kelompok 1, 2, 4, 5. Saya akan menyimpulkan Yang lain dengerin kesimpulan. pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya pribadi bahwa sel saraf yang mengalami kerusakan itu penyakit yang terjadi pada kerusakan sel saraf itu sebenarnya tidak menular, tetapi itu adalah berdasarkan penyakit yang memang tidak bisa menular. Seperti itu. Oke, terima kasih Arifi. Yang lain? Oke, kita refleksi pembelajaran ya. Walaupun siang-siang, panas, hapus. Oke, udah ini ya, udah siang, panas-panas. Terus ada nggak pengetahuan baru yang kalian dapat hari ini? Apa baru 3 yang join? Yang lain join nggak? Apa itu? Di grup. Itu udah ngetik kuota. Yo, iya. Tiga. 1, 2, 3. Ntar, ibu tutup dulu. Oke, jadi untuk hari Jumat itu kita lanjutin pelajaran tentang gerak refleks sama gerak sadar sama gangguan sistem saraf. Oke, itu aja. Silakan dipelajari di rumah.